Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat pagi kita teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Selasa ya teman-teman, tanggal 2 Maret. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, jalur yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Saat ini kita sudah berada di sekitar Umbul Geneng. Nah, di depan kita ini adalah jalan akses yang nantinya akan dipergunakan untuk teman-teman semua apabila nanti teman-teman diarahkan untuk keluar di sekitar STA 25 di Kecamatan Karangnongko. Nah, jalan ini sudah diperbaiki ya teman-teman, sudah diaspal mulus. Kemarin terakhir kita lihat baru dilakukan dari proses pelebaran jalan. Saat ini sudah mulai dilapis aspal sehingga jalannya ini sudah mulus. Nah, dari sini nanti kita akan terus berjalan dari STA 25 sampai dengan STA 1 ya teman-teman. Kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Nah, terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga teman-teman dapat melihat gambaran dari persiapan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo untuk dibuka mudik lebaran ini ya teman-teman. Nah, ini adalah H-2 sehingga teman-teman dapat melihat gambarannya sudah sejauh apa. Namun sebelum kita berjalan, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari Panjenengan Sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Dari sekitar Umbur Lanang ini kita berbelok menuju ke arah Jalan Tol Jogja Solo ya teman-teman, kurang lebih sekitar 100 meter lagi. Nampak ini adalah jalan akses apabila nanti teman-teman keluar di STA 25 Desa Penjagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Nah, nampak jalan akses ini sudah diaspal mulus ya teman-teman. Bila terakhir kali kita menyusuri sampai dengan Gundang itu baru dilakukan proses pelebaran pengecoran beton kanan kiri badan jalan. Saat ini sudah mulai di aspal mulus ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melintasi jalan ini dengan nyaman dan tentu saja tidak gerunjal-gerunjal lagi. Nah, di depan itu sudah terlihat dari ruas Jalan Tol Jogja Solo di sekitar STA 25+500 ya teman-teman, ataupun di sekitar Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Disinilah nantinya exit tol terakhir yang rencananya akan dibuka secara fungsional. Dari STA 25 ini nanti kita akan susuri sampai STA 1 ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin ke Karangnongko, Manis Renggo, Kemalang, Deles itu bisa lurus itu ya teman-teman. Ataupun kalau dari exit tol ini bisa belok kanan. Kalau ke kiri itu ke Gundang ya teman-teman. Nah, ini adalah fasilitas yang sudah disiapkan sebagai exit tolnya. Ini sudah dicor, sudah diperkeras. Kanan kirinya juga sudah mulai terpasang dari tolo-tolo ataupun penanda dari ruas jalan yang nantinya bisa teman-teman lewati. Dan di sebelah kiri kita nampak itu adalah tempat untuk memarkir dari truk-truk maupun peralatan-peralatan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Kalau itu namanya blanching plan atau apa itu kemarin teman-teman kita ada yang memberitahu. Kita lanjutkan terus ya teman-teman, berjalan ke arah utara, ataupun saat ini kita sedang berjalan ke arah timur ya teman-teman. Wah, ini nanti silau apa itu namanya, black leg enggak nih ya nantinya, silau karena kita menghadap matahari langsung. Saat ini kita masih berjalan ke arah timur, jadi masih menghadap matahari langsung. Dan terasa ya teman-teman bahwa permukaan Jalan Tol Jogja Solo ini walaupun sudah dilakukan dari proses perkerasan, ini permukaannya belum rata bener ya teman-teman di sekitar STA 25 ini, karena memang ini masih berupa perkerasan darurat. Juga di ruas darurat perpanjangan dari fungsional Jalan Tol Jogja Solo dari STA 21
21 sampai dengan STA 25 ini masih ada beberapa titik lokasi yang terjadi penyempitan jalur ya teman-teman. Jadi memang harus berhati-hati di beberapa lokasi ini. Seperti tadi yang kita lihat masih berupa satu lajur. Jadi tidak usah ngebut karena memang jalurnya ini belum stabil 2 lajur terus. Nah, jadi teman-teman harus menjaga kecepatan agar untuk keselamatan bersama. Dan kabarnya nanti pengoperasian dari ruas jalan tol Jogja Solo dari STA 21 sampai dengan STA 25 ini hanya situasional ya teman-teman. Jadi melihat situasi kepadatan di ruas jalan tol ini. Apabila terjadi kepadatan, kemungkinan nanti juga akan ditutup untuk dialihkan ke arah Ngawen, ataupun sebaliknya apabila yang keluar dari Ngawen ini begitu padat, nanti bisa dilempar ke arah dari exit tol di Karangnongko ini. Jadi kemungkinan nanti ada pengaturan-pengaturan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini tadi kami mengambil dari barat karena nanti rencananya kami juga akan menyusuri jalan alternatif yang biasanya dilalui, karena memang jalan tol Jogja Solo ini tidak dibuka 24 jam ya teman-teman. Nah, kami akan memberikan review dari jalan alternatif yang mungkin bisa teman-teman pilih apabila sampai di daerah Boyolali ini lebih dari jam 5 sore, karena setelah jam 5 sore jalan tol Jogja Solo ini juga akan ditutup kembali. Nah, nanti kita review yaitu dari jalan Boyolali, Jatinom sampai Klaten ya teman-teman, yaitu kita nanti mulai dari sekitar exit tol Boyolali di sekitar daerah Mojosongo. Ini adalah jalur alternatif favorit bagi para pengendara dari Semarang maupun Jogja arah sebaliknya sebelum adanya tol Jogja Solo ini. Kita sudah berjalan di sekitar STA 23 ya teman-teman, di sekitar desa Gatak Jetis. Nampak ini ada sebuah posko di kiri jalan kita ini. Nampaknya itu juga nanti sebagai pos jaga ketika jalan tol Jogja Solo ini sudah resmi dibuka secara fungsional ya teman-teman. Nah, secara khusus saat ini juga sudah mulai terpasang dari rambu-rambu lalu lintas sementara. Banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, namun karena kita ini berjalan dari arah barat, rambu-rambu lalu lintasnya ini masih dihadapkan dulu ke arah timur, karena nanti memang jalan tol Jogja Solo ini akan dibuka dulu dari arah Solo menuju ke arah Jogja. Jadi rambu-rambunya ini diarahkan ke arah timur semua, jadi tidak dapat kita lihat karena kita berjalan dari arah barat. Kita saat ini sudah memasuki di sekitar STA 22 plus 350 ya teman-teman. Kita sudah memasuki di sekitar desa Senden. Nah, di depan itu adalah lokasi dari Simpang Susun Klaten. Dan di lokasi ini juga masih berupa cor LC ya teman-teman. Juga nampaknya di sekitar lokasi ini terjadi penyempitan jalur yang tadinya 2 lajur, saat ini masih 1 lajur. Jadi harus berhati-hati ketika teman-teman nantinya melintas di sekitar STA 22 ini, yaitu yang berada di sekitar Simpang Susun Klaten di Desa Senden, Kecamatan Ngawen. Itu masih 1 lajur ya teman-teman, terjadi penyempatan jalan. Walaupun saat ini kami menggunakan motor terasa masih gerunjal-gerunjal, kemungkinan nanti kalau teman-teman menggunakan mobil ini juga sudah tidak terasa. Kalau pakai mobil kan suspensinya lebih empuk. Nah, disinilah lokasi dari Simpang Susun Klaten.
masih dilakukan ataupun dicor dari satu lajur. Dan inilah jalan lingkar Simpang Susun Klaten yang masih terus dilakukan dari proses pengerjaan berupa pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Kita lihat itu adalah Simpang Susun Klaten yang menggunakan underpass bukan flyover. Nah, kita sudah memasuki dari Desa Ngawen ya teman-teman. Di sebelah kanan itu adalah lokasi dari Yayasan Al Hidayah. Dan di sini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Dua lajurnya ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Dan dari sini ke arah timur ataupun utara, nanti kita sudah menikmati dari ruas jalan tol Jogja Solo yang dibuka secara fungsional ini. Sebagian besar ruasnya ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, karena memang ini sudah direncanakan bahwa sampai dengan sekitar STA 22 ini sudah full cor rigid ya teman-teman. Tadi dari STA 22 itu adalah jalur tambahan, jalur fungsional tambahan yang untuk memecah kemacetan apabila di sekitar exit tol Ngawen ini terjadi kepadatan. Dan kita saat ini sudah sampai dengan exit tol Ngawen. Ini adalah fasilitas yang dipergunakan untuk teman-teman keluar dari ruas jalan tol Jogja Solo. Apabila kita ke kiri nanti kita ke arah Klaten Kota, apabila kita ke kanan kita nanti ke arah dari Ngupit, Jatinom ya teman-teman. Dan inilah fasilitas yang sudah disiapkan, sudah diberikan penanda berupa water barrier. Apabila itu ke kiri itu ke arah Klaten Kota ya teman-teman. Bila ke kanan kita ke arah Ngupit, Meranggen, Karangnongko juga bisa lewat sini. Nah, kita lanjutkan lagi berjalan ke arah utara ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah mulai dipersiapkan dari rambu-rambu ataupun papan-papan penunjuk jalan ya teman-teman. Tolo-tolo juga sudah bergeser berjajar di sekitar lokasi ini. Mendekati dari exit tol Ngawen ini sudah ada petunjuk bahwa apabila kita ke kiri itu ke arah dari exit tol Ngawen yang ke arah Klaten Kota. Apabila kita ambil kanan atau lurus lagi itu ke arah Gondang ataupun Yogyakarta. Nah, berarti ini memang sudah dipersiapkan bahwa ruas tambahan sampai STA 25 ini nantinya akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Namun pengoperasiannya itu mungkin akan terbatas karena memang mengingat jalur yang masih darurat banget dan masih terjadi beberapa titik itu penyempitan jalur. Jadi mungkin nanti akan ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi, kita berjalan ke arah utara. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 21. Kita berjalan mundur ya teman-teman. Mundur dalam arti STA-nya ya teman-teman, karena dari STA besar ke STA kecil yaitu kita berjalan menuju STA 1. Nah, kita sudah berada di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Dari sini memang proses pengecoran rigid ini sebagian besar sudah dikerjakan ya teman-teman. Namun harus hati-hati karena memang sambungan antar jembatan ini belum begitu rata. Jadi masih terjadi goncangan. Kita sudah memasuki di sekitar Dusun Kemit, Desa PP, Kecamatan Ngawen. Nampak di sebelah kiri kita ini adalah tumpukan atau tempat parkir dari truk-truk pengangkut material tanah uruk. Nah, di sini juga sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid badan jalan yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Juga sudah mulai terpasang dari penunjuk jalan ataupun
penunjuk jalur berupa tolo-tolo ini di kanan kirinya juga sudah diberikan. Nah, kita terus berjalan ke arah utara. Kita sudah akan memasuki dari Desa Sidodadi, Desa PP, Kecamatan Ngawen. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan ya teman-teman. Nah, kita dibelokkan dulu karena memang struktur jembatan yang sebelah timur ini belum selesai. Nah, jadi kita dibelokkan ke arah kiri, atau kalau kita nanti dari arah Solo nanti dibelokkan ke arah kanan ya teman-teman. Nah, jadi karena memang ini struktur jembatan yang ada di sebelah timur itu belum selesai dikerjakan. Nah, namun setelah ini kita nanti akan berjalan lagi pada jalur yang sebelah timur ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Kita sudah memasuki di sekitar Desa Manjungan ya teman-teman, lokasi dari rest area. Nah, nampaknya akan dijadikan rest area darurat atau apa ya ini. Sebentar. Nah, ini ada sebuah kotak yang sudah dicor. Ini nampaknya nanti akan menjadi rest area atau semacam posko ya teman-teman. Ini lokasinya di sekitar rest area, lahan yang nantinya akan menjadi rest area di sekitar Desa Manjungan, di sekitar STA 19 ya ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi berjalan ke arah utara untuk terus melihat perkembangan maupun persiapan yang dilakukan di sekitar jalur fungsional dari STA 1. Kita menuju ke STA 1 ya teman-teman. Nah, ini adalah jalur ataupun terowongan ke arah Susuan Manjungan. Jalan yang nantinya akan membelah dari dua rest area ini menjadi dua ya teman-teman, di sisi sebelah utara serta di sisi sebelah selatan dari jalan raya Susuan Manjungan. Nah, karena memang jalannya ini tidak dialihkan nanti. Di depan ini ada sebuah struktur jembatan, yaitu jembatan di perbatasan antara Desa Tempur Sari dengan Desa Jungkare di sisi sebelah utaranya. Nah, ini adalah perbatasan antara Kecamatan Ngawen dengan Kecamatan Karanganom. Nah, ini sudah tersambung dari proses pengecoran rigidnya, namun memang harus berhati-hati di setiap mendekati struktur jembatan ini ya teman-teman, karena antar sambungannya ini belum rata banget. Jadi ketika melewati sambungan ini masih terasa gajluk. Dan terlihat di sebelah kiri kita ini sedang terus dilakukan dari proses pengecoran bahu jalan, cor rigid ya teman-teman. Nah, jadi diberikan penanda masih berupa ditutupi dengan kain terpal geotekstil berwarna putih. Kita sudah memasuki di sekitar Desa Kadirejo ya teman-teman, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Nah, juga di sini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid pada badan jalannya. Dua lajur ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Bahu jalan juga sudah selesai, kanan kiri dalam maupun luar ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini nantinya tinggal melakukan proses lanjutan ya teman-teman. Proses pengerjaannya tinggal mengerjakan pada lajur yang sebelah kiri ataupun yang mengarah ke arah Solo. Nah, kita sudah memasuki, ini adalah struktur terowongan Jalan Raya Karanganom RSI. Nah, saat ini kita sudah memasuki dari Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Nah, di sini juga sudah selesai. Kita sudah berada di sekitar STA 17 menuju ke STA 16. Di sekitar STA 16 ini ada sebuah tikungan tajam ya teman-teman.
Apabila kita dari arah Solo, ini nanti dari arah utara kita akan berbelok ke arah timur. Nah, ini sudah diberikan pengaman berupa water barrier untuk sisi luarnya. Nampak water barrier sudah mulai berjejer pada tikungan yang cukup tajam ini di sekitar STA 16 di sekitar Desa Tarubasan. Di sisi dalamnya sudah mulai berjajar dipasang dari tolo-tolo ya teman-teman, untuk penanda jalur mana yang bisa kita lewati. Selepas kita berbelok dari tikungan yang cukup tajam tadi, saat ini kita sudah mulai berjalan ke arah utara ya teman-teman. Nah, jadinya kita sudah tidak menghadap ke arah matahari secara langsung, sehingga black lag ini agak sedikit berkurang ya teman-teman, walaupun masih sedikit black lag atau silau, karena memang ini tidak berjalan ke arah utara bener, agak sedikit cerong ke arah timur jalan tol Jogja Solo ini. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Mbeku ya teman-teman. Di depan itu adalah sebuah jembatan sebagai batas antara Desa Mbeku dengan Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom. Dari sini kita nanti diarahkan ke arah jalur sebelah barat ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Karena proses pengerjaannya ini dari STA 14 sampai sekitar STA 15 ini proses pengerjaannya saat ini yang sebagian besar digunakan adalah jalur yang sebelah barat ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Yang sudah dicor maupun sudah dicor rigid ini adalah jalur yang sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Brangkal. Nampak di sini juga sudah dicor rigid ya teman-teman, baik bahu jalan maupun jalur utamanya ini sudah dicor rigid 2 lajur, sehingga sudah memadai, sudah lebar ketika nanti teman-teman menggunakan jalur fungsional ini. Terlihat ini tolo-tolo juga sudah berjejer rapi untuk menjaga ataupun memberikan batas jalur yang bisa teman-teman lalui. Nah, di depan ini adalah struktur jembatan dari perbatasan antara desa Tegal Kragilan dengan desa Sokowetan ya teman-teman, masih di Desa Brangkal. Kita berada di sekitar STA 14. Kita saat ini sudah memasuki di sekitar Desa Ngabeyan ya teman-teman. Nah, ini adalah desa terakhir sebelum kita memasuki dari Kecamatan Polan Harjo. Nah, di depan ini ada sebuah struktur jembatan yang merupakan batas dari Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Polan Harjo. Dan dari sini nanti kita dibelokkan dulu ke arah jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja. Ini juga sudah diberikan pembatas berupa water barrier ya teman-teman. Nah, karena jalur yang sebelah kiri atau yang mengarah ke arah Solo ini masih dikerjakan proses pengecoran. Nah ini masih ada proses pengecoran sampai tanggal 2 ini ya teman-teman. Nah, kami mendapat kabar bahwa proses pengecoran ini terakhir sampai tanggal 3 proses pekerjaan. Nah, setelah itu cuti lebaran ya teman-teman para pekerja. Di depan itu adalah titik pertemuan antara akses menuju ke arah Jogja dari exit tol Kuncen ya teman-teman. Nampaknya belum dikerjakan, berarti memang nantinya jalan akses exit tol Kuncen ini juga hanya searah ya teman-teman.
karena ini juga belum disambungkan yang menuju ataupun dari exit tol Kuncen menuju ke arah Jogja ini belum disambungkan. Nah, kalau misal dibuka dua arah berarti kan harus disambungkan dari yang ke arah exit tol Kuncen. Nah, kemungkinan nanti memang seperti kabarnya bahwa jalan tol Jogja Solo ini hanya dibuka satu arah. Nah, ini masih perkembangan sampai tanggal 2 ini kami dengar ya teman-teman. Semoga saja banyak harapan bagi teman-teman semua bahwa dari STA 1 sampai STA 13 ini akan dibuka dua arah, bisa dibuka dua arah walaupun baru sampai exit tol Kuncen. Kita saat ini sudah berjalan di sekitar Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten. Nah, kita terus berjalan ke arah utara, kita menuju STA 1 di sekitar Desa Kuiran, Kabupaten Boyolali. Nah, mungkin nanti kita juga tidak akan ke ini aja ya teman-teman, kita langsung saja kita menuju ke exit tol Kuiran saja. Lebih baik kita belok saja ke arah exit tol Kuiran ya teman-teman. Nah, karena memang di sekitar STA 1 itu sudah tidak begitu banyak pekerjaan yang bisa kita lihat. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Di sekitar STA 1 sampai 13 ini juga masih banyak pekerjaan, yaitu proses pengaspalan pada sambungan-sambungan jembatan ya teman-teman. Jembatan yang menggunakan struktur balok gider. Nah, seperti di lokasi ini di sekitar STA 12 ini nampaknya belum dilakukan dari proses pengerjaan pengaspalan pada struktur jembatannya. Di lantai jembatannya itu nantinya akan dilakukan proses pengaspalan ya teman-teman. Nah, itu belum dilakukan proses pengaspalan karena memang di sisi sebelah baratnya itu kemarin dilakukan perbaikan struktur karena kemungkinan terjadi longsoran tanah uruk ya teman-teman. Jadi kemungkinan belum dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, dari sini nanti kita coba melihat bagaimana progres dari pengaspalan antara sambungan jembatan ini. Karena proses pengaspalan ini juga penting karena setiap kali kita melewati struktur jembatan yang belum diaspal ini masih ada perbedaan ketinggian, sehingga apabila kita lewati ini bahasa Jawanya masih gajluk ya teman-teman, masih mak geludak gitu, masih belum rata. Kita sudah berjalan di sekitar STA 11 menuju ke arah STA 10 dan kita sudah berada di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Pulonharjo. Nampak di sebelah kiri ini adalah struktur pembatas tengah ataupun konkret barrier yang belum dilakukan dari proses pengecoran, masih berupa rangka-rangka besi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman apabila melintasi dari ruas jalan tol Jogja Solo, apabila yang dipergunakan itu adalah jalur yang mengarah ke arah Jogja, ini harus berhati-hati. Ini masih sampai di sekitar STA 10 itu belum dilakukan dari proses pengecoran konkret barrier ataupun pembatas tengahnya. Namun terlihat bahwa ini di hari sini di sekitar STA 10 ini di sekitar Desa Kauman ini sudah dilakukan dari proses pengaspalan struktur jembatan ya teman-teman. Lantai jembatannya itu sudah diaspal. Jadi sudah tidak terasa dari sambungan antar jembatannya. Yang masih jadi perhatian di sini adalah sebelah kiri ini belum terpasang dari pembatas tengah untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, di depan ini juga nampak sebuah struktur jembatan terowongan yang sudah dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, di depan itu adalah perbatasan antara Desa Mendak, Kecamatan Delanggu ke arah Desa Keranggan, Kecamatan Pulonharjo. Di sini nampaknya juga sudah dilakukan dari proses pengaspalan dari struktur jembatan Kalipusur. Nah, ini menyambung sampai struktur underpass yang digunakan untuk melindungi situs Candi Asu ya teman-teman. Jadi proses pengaspalannya ini cukup panjang di sini dan sudah halus, sudah tidak terasa gerunjalan-gerunjalannya. Namun di sisi kiri ini belum dilakukan dari proses pemasangan
pembatas tengah ataupun concrete barrier-nya ini belum tersedia, baik itu rangka besinya itu belum tersedia untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, di depan itu adalah Desa Kranggan. Di situ ada sebuah struktur jembatan kali jebol, struktur kali yang terpanjang di seksi 1.1 ini apakah sudah dilakukan dari proses pengaspalan. Kita lihat ya teman-teman. Nampaknya dari sini terlihat bahwa serawang-serawang itu sudah mulai dilakukan proses pengaspalan, sudah terlihat menghitam ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur jembatan kali jebol ya teman-teman, struktur jembatan yang terpanjang yang sudah selesai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, ini panjangnya kurang lebih 150-an meter ya teman-teman. Jadi cukup panjang, cukup signifikan sekali, memberikan kenyamanan bagi teman-teman. Karena ini apabila tidak diaspal, sambungan antar jembatannya ini masih belum merata sehingga masih geronjal. Kita sudah berjalan di sekitar STA 8 Desa Kranggan. Dari sini tidak banyak yang kita lihat ya teman-teman, karena memang proses pekerjaannya ini sudah hampir 100% selesai. Yang utama dari ruas jalan maupun concrete barrier ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal nanti paling memberikan rambu-rambu serta marka jalan, yaitu mengecat dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo ini. Namun walaupun rambu-rambu permanen ini belum terpasang, namun rambu-rambu sementara ini sudah mulai banyak yang dipasang di sekitar lokasi ini. Kita sudah berjalan di sekitar STA 7+500. Nah, kita ini berjalan di depan itu adalah sebuah struktur terowongan antara jalan raya Tegal Gondo Janti. Nampaknya di sini masih dilakukan dari proses pengaspalannya ya teman-teman. Masih satu lajur lagi, yaitu untuk bahu jalan yang belum dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, berarti tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Nah, walaupun memang kita lihat bahwa sebagian besar struktur jembatan yang ada di sekitar STA 1-13 ini sudah dilakukan dari proses pengaspalan, khususnya jalur yang menuju ke arah Jogja. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan di sekitar Desa Kateguhan ya teman-teman. Nah, itu adalah struktur jembatan Kali Gandul kalau tidak salah. Nah, itu nampaknya saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, sudah tidak terasa lagi goncangan antar sambungannya ya teman-teman. Sudah bagus, sudah selesai dilakukan dari proses pelapisan aspal. Namun kita lihat di sebelah kiri ini proses pengecoran concrete barrier pembatas tengah ini belum selesai dikerjakan. Nah, jadi harus berhati-hati karena masih ada rambu-rambu tambahan, yaitu berupa tolo-tolo yang memakan dari bahu jalan. Nah, ternyata cukup panjang concrete barrier yang belum dilakukan dari proses pengecoran ini ya teman-teman. Kita lihat tadi dari sekitar STA 6 sampai sekitar STA 5 ini jalur yang mengarah ke arah Jogja ini belum selesai dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier.
Dan nampaknya kita lihat bahwa alat berat power carber yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran konkret barat pembatas tengah ini sudah tidak terlihat di sekitar lokasi ini. Kemungkinan saat ini sudah beristirahat dan sudah cuti para pekerjanya untuk nantinya melanjutkan lagi setelah Lebaran ya teman-teman. Kemungkinannya karena memang kemarin kita lihat masih ada standby alat berat power carber di sekitar lokasi ini, namun saat ini sudah tidak terlihat alat berat power carber, kemungkinan sudah disingkirkan agar nantinya tidak mengganggu bagi para pengguna jalan yang nantinya melintasi jalan tol Jogja Solo ini. Kita saat ini sudah memasuki di sekitar STA 5 di sekitar Desa Jatirejo ya teman-teman. Nampaknya di sini juga sedang dilakukan dari proses pengaspalan pada struktur jembatan. Nah, nampaknya ini alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan pengaspalan sudah sudah dilakukan dari proses pengaspalan satu lajur ya teman-teman. Sehingga kita bisa berjalan. Ini yang sebelah kiri kita ini sedang dilakukan dari proses pengaspalan. Nampaknya nanti agak siang akan dilanjutkan lagi karena memang saat ini masih sekitar jam 7 pagi ya teman-teman, ataupun jam 7 masih kurang ini nampaknya. Nah, di sisi sebelah utaranya di sekitar perbatasan antara Desa Jatirejo dengan Desa Guokajen, struktur jembatannya sudah selesai dilakukan dari proses pengaspalan ya teman-teman. Nah, sehingga nanti tadi kalau kita hitung berarti tinggal 3 buah struktur jembatan yang belum dilakukan dari proses pengaspalan ya teman-teman. Yang 2 buah sudah mulai dilakukan proses pengaspalan, yang belum itu tinggal 1 struktur jembatan yang ada di sekitar STA 12 yang kemarin sedang dilakukan dari proses pengerjaan ataupun perbaikan struktur tanah urup karena terjadi sedikit longsoran ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah sebuah flyover dari Simpang Susun Kartosuro ya teman-teman. Kita tidak usah lurus saja ke STA 1 ya teman-teman. Nah, namun kali ini kita langsung aja berbelok menuju ke arah exit tol Banyudono. Nah, karena memang di sekitar STA 1 ini sudah tidak banyak progres pekerjaan yang bisa kita lihat karena proses pengaspalan yang ada di sekitar flyover flyover Ngasem itu juga sudah selesai dikerjakan. Nah, jadi memang sudah tidak banyak progres pekerjaan perubahan yang bisa kita lihat. Nah, dari sini nanti kita berbelok aja ke arah exit tol Banyudono untuk melihat progres yang ada di sekitar exit tol Banyudono berupa gerbang tol serta exit tolnya apakah sudah banyak persiapan yang dilakukan untuk menyambut mudik lebaran ini ya teman-teman. Dari sini kita berbelok menuju Jalan Lingkar Simpang Susun Kartosuro. Ini adalah akses masuk apabila kita ingin ke arah Jogja dari exit tol Banyudono nanti ya teman-teman. Ini adalah akses masuknya.
Nah, ini adalah jalan lingkarnya, nampak sudah rapi. Juga tiang-tiang penerangan jalan ini, lampu penerangan jalan ini sudah mulai berdiri ya teman-teman. Kita terakhir kali melihat masih pada rebahan. Nah, saat ini sudah mulai berdiri tiang-tiang dari PJU, penerangan jalan umumnya. Nah, kita terus berjalan ke arah barat ya teman-teman, dari Simpang Susun Kartosuro. Ini kita berjalan ke arah barat, dan di depan ini adalah titik pertemuan apabila kita ingin ke arah Trans Jawa. Dari exit tol Banyudono ini ambil kiri. Apabila kita ingin ke arah Jogja, kita lurus saja jalan yang tadi kita lalui ya teman-teman. Kita terus berjalan menuju ke arah gerbang tol Banyudono. Terlihat di sini tiang-tiang lampu penerangan jalan utama ini juga sudah mulai berdiri. Setelah beberapa kali kita ke sini masih pada rebahan, saat ini nampaknya sudah pada berdiri semua. Di depan itu nampak sudah terlihat dari bangunan gerbang tol Banyudono ya teman-teman. Nah, ini adalah gerbang tol dengan fasilitas yang paling komplit, yang paling besar, termegah yang ada di ruas jalan tol Jogja Solo. Nah, nampak di sebelah kanan kita ini adalah bangunan dari gerbang tol Banyudono. Nampaknya itu besi-besi baja yang nantinya akan menjadi peneduh bagi mobil-mobil ataupun kendaraan para petugas jasa marga. Ini sudah mulai dipasang. Nah, kongkon-kongkon juga sudah mulai dipasang ya teman-teman. Kemarin kita juga sudah melihat progresnya di sekitar gerbang tol Banyudono ini. Kita lanjutkan terus menuju ke arah exit tol Banyudono yang langsung bertemu dengan Jalan Raya Semarang Solo. Kita sudah sampai di sekitar exit tol Banyudono ya teman-teman, yang langsung tersambung dengan Jalan Raya Semarang Solo. Banyudono ini nampak sudah semarak sekali. Sudah mulai dilakukan proses persiapan. Lihat itu posko juga sudah mulai akan dibangun di sekitar tol Banyudono. Umbul-umbul juga sudah mulai terpasang. Sudah mantap. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, kita melihat persiapan yang dilakukan dari ruas jalan tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka fungsional. Kita sudah menyusuri dari STA 25 sampai dengan exit tol Banyudono ini secara umum sudah nampak siap untuk nantinya dibuka secara fungsional. Proses-proses pengaspalan antar sambungan jembatan dari STA 1 sampai dengan STA
13, insya Allah nanti saat teman-teman melintasi jalan tol Jogja Solo kurang lebih 2 hari lagi, insya Allah sudah teraspal mulus semua sehingga tidak ada goncangan ya teman-teman. Namun begitu teman-teman harus menjaga kecepatan untuk keselamatan bersama. Terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kami sampai awal dari awal sampai akhir ini ya teman-teman. Tak lupa kita doa. Tak lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Tujuan, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaan kami. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang bekerja di pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan serta kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Tujuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.